Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 11 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Clara. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Musa dan Yosua untuk menuntun umat pilihan-Mu memasuki tanah terjanji. Semoga kami pun selalu setia mengikuti bimbingan Putra-Mu Sang Musa baru, untuk selalu melangkah di jalan keselamatan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, 12 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Clara dari Assisi. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari gereja, paroki, atau lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Clara dari Assisi. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santa Clara seorang perempuan yang memilih jalan hidup sederhana, miskin, dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Bersama Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Clara menjadi teladan besar bagi gereja dalam menghidupi Injil secara radikal. Dalam sabda Tuhan hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah?" Pertanyaan ini sebenarnya sangat manusiawi. Kita sering juga bertanya siapa yang paling penting, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling dihormati, siapa yang punya kedudukan paling tinggi. Tetapi Yesus memberi jawaban yang mengejutkan. Ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil adalah gambaran tentang kerendahan hati, ketulusan, kepercayaan, dan ketergantungan. Seorang anak tahu bahwa ia membutuhkan orang lain. Ia tidak merasa mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Ia percaya kepada orang tuanya
dan menyerahkan dirinya kepada mereka. Dan inilah salah satu semangat yang dihidupi oleh Santa Clara. Santa Clara berasal dari keluarga yang terpandang, punya kesempatan untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Namun ia memilih meninggalkan kemewahan dunia dan mengikuti Kristus dalam kemiskinan, kesederhanaan, dan doa. Bagi Santa Clara, Kristus adalah harta yang paling berharga. Ia tidak mengejar kebesaran menurut ukuran duniawi, tapi memilih menjadi kecil di hadapan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita kadang-kadang juga mudah terjebak dalam keinginan untuk menjadi yang terbesar. Kita ingin dihargai, diakui, validasi kalau bahasa anak-anak sekarang. Ingin didengarkan, bahkan dalam pelayanan gereja pun kita bisa tanpa sadar mencari posisi dan penghormatan. Yesus hari ini mengingatkan, kebesaran di hadapan Tuhan bukanlah soal jabatan, popularitas, atau banyaknya orang yang mengenal kita. Kebesaran adalah ketika kita mampu merendahkan diri, melayani, dan mengasihi. Santa Clara menunjukkan bahwa hidup yang sederhana dan tersembunyi pun dapat menjadi sangat berarti di hadapan Allah. Lalu Yesus berbicara tentang seekor domba yang tersesat. Gembala meninggalkan 99 ekor untuk mencari satu domba yang hilang. Ini menunjukkan betapa berharganya setiap pribadi di mata Tuhan. Mungkin di antara kita hari ini merasa tersisih, gagal, jauh dari Tuhan, atau merasa hidupnya tidak berarti. Sabda Tuhan hari ini memberikan penghiburan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ia mencari kita ketika kita tersesat. Ia menunggu kita ketika kita menjauh. Ia bersukacita ketika kita kembali kepadanya. Santa Clara sendiri menghidupi kasih yang demikian. Ia tidak mencari, tidak hanya mencintai Tuhan dalam doa, tetapi juga mencintai saudara-saudarinya dalam komunitas. Ia membangun persaudaraan berdasarkan kasih, bukan berdasarkan kekuasaan. Maka peringatan Santa Clara hari ini mengajak kita semua untuk bertanya, refleksi diri. Apakah aku masih punya hati yang sederhana di hadapan Tuhan? Apakah saya masih senang melayani daripada dilayani? Apakah saya mampu menghargai orang-orang yang kecil, sederhana, dan tersingkir? Dan ketika ada seseorang yang jatuh, menjauh dari Tuhan, apakah aku juga ikut mencari dan merangkulnya? Atau malah aku menghakimi? Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Clara mengajarkan kepada kita bahwa menjadi kecil bukan berarti menjadi tidak berarti. Menjadi kecil berarti memberi ruang yang lebih besar bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Semoga melalui teladan Santa Clara kita belajar untuk tidak mengejar kebesaran menurut ukuran duniawi, tapi memilih jalan Kristus. Rendah hati, sederhana, setia dalam doa, dan penuh kasih dalam pelayanan. Kiranya kita memiliki hati seperti anak kecil yang sederhana dalam iman, tulus dalam kasih, dan sepenuhnya percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan ketika suatu saat kita tersesat, semoga kita selalu ingat bahwa ada gembala yang tidak pernah berhenti mencari kita. Santa Clara dari Assisi, doakanlah kami agar kami semakin mencintai Kristus, hidup sederhana, rendah hati, dan setia mengikutinya.
Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. Sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Hati kami terselimuti oleh benci, dengki, iri hati. Berilah kami kasih-Mu yang suci, agar hilanglah segala rasa benci. Ajar kami mengasihi, memaafkan dengan ikhlas hati, agar hilang segala dendam di hati, karena kasih-Mu selalu mengampuni. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Oh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.